Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Langsung aja nih, kita mau membedah sebuah tulisan yang jujur aja, relatable banget buat banyak dari kita. Kita mengambil referensi dari buletin teman surga tentang topik yang lagi hangat, yaitu generasi hikomori. Coba deh, bayangin sebuah fenomena isolasi pemuda modern yang bisa jadi lagi terjadi tepat di sebelah kamar kamu sekarang juga. Yuk, kita selami bareng-bareng. Pintu kamar tertutup rapat, lampu dibikin redup, headset nempel terus di telinga, dan jari tuh nggak berhenti scrolling layar HP sampai berjam-jam. Sementara itu, di luar kamar, suara keluarga, kayak suara ayah atau ibu, kedengeran samar banget. Serasa ada di rumah, tapi kok jauh ya? Nah, ini tuh bukan sekedar adegan film, teman-teman. Ini beneran skenario sehari-hari yang gampang banget kita temuin di banyak rumah sekarang. Interaksi makin minim, dan dunia digital tuh entah kenapa pelan-pelan kerasa jauh lebih nyaman daripada dunia nyata. Makanya muncul nih satu pertanyaan besar yang jadi inti dari bedah materi kita hari ini. Inikah generasi hikikomori di bumi pertiwi? Pertanyaannya, apakah fenomena ekstrim yang dulu mungkin cuma kita dengar terjadi di luar negeri, sekarang udah benar-benar menetap di rumah kita sendiri? Jawaban dari sumber kita ini mungkin bakal bikin kamu cukup kaget. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Di balik pintu kamar, memahami hikikomori. Sebelum kita bahas solusinya, kita harus tahu dulu dong apa yang sebenarnya lagi kita hadapin. Kata hikikomori ini asalnya dari bahasa Jepang. Hiku artinya menarik diri, dan komoru artinya bersembunyi atau mengurung diri. Jadi gampangnya, ini tuh ngegambarin seseorang yang benar-benar secara sadar milih buat menjauh dari kehidupan sosial dan tenggelam di dunianya sendiri. Ingat ya, ini bukan sekedar fase remaja biasa yang lagi mudian. Ini tuh sebuah kondisi psikologis dan sosial yang beneran nyata dan terdokumentasi. Kalau kita lihat dari sejarahnya, istilah ini pertama kali dipopulerkan sekitar akhir tahun 90-an sama seorang psikiater Jepang namanya Tamaki Saito. Waktu itu ada laporan kalau remaja di sana bisa ngurung diri sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun loh. Dulu sih dunia mikirnya, ini mah kondisi unik yang cuma ada di Jepang aja. Tapi ternyata pas masuk tahun 2010-an, kondisi ini mulai diakui sebagai fenomena global yang makin menyebar. Terus gimana dengan hari ini? Fenomena ini pelan tapi pasti mulai kelihatan di anak-anak muda di Indonesia. Mungkin belum se-ekstrim yang ngunci diri bertahun-tahun, tapi bibit-bibitnya udah bener-bener ada di depan mata kita. Coba deh perhatiin, anak-anak remaja zaman sekarang tuh sering kali ngerasa jauh lebih aman di kamar daripada ngobrol santai di ruang keluarga. Anehnya lagi, kadang mereka lebih nyaman terbuka sama orang asing di internet daripada ke orang tuanya sendiri. Ini jadi ironi yang cukup tragis buat rumah tangga modern. Secara sinyal digital, mereka tuh dekat banget. Koneksi internetnya lancar jaya kan? Tapi secara koneksi emosional dari keluarganya sendiri, jauh banget. Dan materi yang lagi kita bahas ini ngasih label buat kondisi tersebut dengan satu kata yang ngena banget, fatal. Lanjut ke bagian kedua. Bukan malas, mereka hanya lelah. Nah, di titik inilah kita diajak buat mulai nyingkirin prasangka. Jujur aja nih, pas lihat anak ngurung diri, asumsi instan orang dewasa tuh biasanya gini, ini mah dasar anaknya aja yang males, kurang pergaulan, atau ya kecanduan HP. Padahal, realitas yang tersembunyi di balik pintu itu jauh lebih berat. Banyak dari mereka yang ngurung diri itu sebenarnya sama sekali nggak benci keluarganya atau benci dunia. Mereka cuma terlalu lelah aja menghadapi tekanan dari dunia luar. Jadi remaja hari ini tuh ibaratnya kayak lari di atas treadmill yang kecepatannya terus ditambah dan nggak pernah berhenti. Semuanya serba cepat. Nilai sekolah dibanding-bandingin. Penampilan fisik terus dikomentarin. Belum lagi tekanan gila-gilaan dari media sosial buat selalu tampil keren, selalu kelihatan happy. Mereka juga dituntut buat super produktif dan terus balapan demi kesuksesan yang serba instan. Hidup mereka tuh berasa kayak perlombaan tapi nggak ada tombol jedanya. Bisa kebayang nggak sih seberapa sesaknya tekanan itu di kepala mereka setiap detik? Ada satu kutipan yang benar-benar nyentuh dari buletin yang kita bedah ini. Banyak anak sebenarnya bukan malas. Mereka hanya lelah. Di balik jari-jari mereka yang sibuk scrolling layar HP itu, banyak banget yang sebenarnya udah capek pura-pura kuat. Capek berusaha memenuhi ekspektasi semua orang. Capek karena harus terus-terusan jadi versi terbaik setiap saat tanpa ada jeda istirahat. Dan ya, karena kelelahan yang amat sangat itulah, fungsi kamar tidur jadi berubah total. Kamar tuh bukan cuma tempat buat tidur doang. Ruangan itu berubah jadi semacam benteng perlindungan psikologis buat mereka. Di dalam kamar, mereka nggak dituntut buat ngasih senyum palsu ke siapa-siapa. Mereka nggak perlu takut dihakimi sama standar sosial yang ribet. Mereka nggak usah capek-capek ngejelasin isi pikiran mereka yang lagi berisik. Dan handphone itu cuma sekedar alat pelarian paling cepat buat matiin sejenak rasa kepenatan dari realita. Kita masuk ke bagian ketiga, bahaya dari zona nyaman. Gini ya, ngambil waktu jeda buat menyendiri itu super normal kok.
Itu namanya kesendirian yang sehat buat sekedar menenangkan pikiran. Sama sekali bukan hal yang negatif. Tapi ada garis batasnya. Kita mulai masuk ke zona keterasingan yang berbahaya pas kamar itu dipakai buat benar-benar menghilang dari kehidupan nyata. Titik bahayanya muncul ketika interaksi langsung sama manusia lain itu mulai digantikan sepenuhnya oleh layar gawai. Kalau masa menyendiri di zona nyaman ini dibiarin terlalu lama, artikel ini ngasih tahu kita beberapa red flags atau tanda bahaya yang wajib banget diwaspadai sama orang tua. Pertama, anak mulai kelihatan kaku dan canggung banget pas diajak ngobrol biasa sama keluarga. Terus, mereka gampang banget kepancing emosinya atau malah marah kalau diajak bicara. Dan yang paling bikin sedih nih, mereka jadi jauh lebih percaya dan merasa aman buat curhat sama orang asing random di internet dibanding sama orang tuanya sendiri. Sekarang kita pindah ke bagian keempat, peran keluarga dan guru. Disinilah kita mulai bicara soal solusi. Menyelamatkan generasi ini jelas nggak bisa dibebankan ke remajanya sendirian. Materi ini ngasih contoh kalimat yang super simpel tapi impact-nya luar biasa banget dari seorang guru atau pendidik. Bunyinya gini, kamu akhir-akhir ini kelihatan capek, nggak apa-apa cerita kalau butuh. Sadar nggak sih cuma dengan satu kalimat sederhana yang penuh empati kayak gitu, seorang guru bisa narik muridnya dari jurang kesepian yang panjang? Ini nunjukin kalau guru tuh bukan sekedar pengajar matematika atau sejarah di kelas, tapi sosok yang juga dituntut bisa melihat sisi kemanusiaan anak-anak didiknya. Nah, buat para orang tua, sumber yang kita bedah ini ngejabarin 3 langkah praktis yang sangat esensial. Pertama, kamu harus hadir. Nggak cuma secara fisik di rumah, tapi juga secara emosional. Kedua, dengerin mereka. Seringkali remaja tuh ragu buat bicara karena takut baru buka mulut udah langsung diceramahin atau dijudge. Jadi, dengerin aja dulu. Dan ketiga, bangun deh sebuah kepercayaan yang hangat dan terbuka. Jadikan diri kamu sahabat buat mereka, supaya rumah kembali menjadi tempat pulang yang senyaman-nyamannya. Coba tebak, apa hadiahnya kalau pendekatan ini berhasil? Well, bersiaplah ngelihat keajaiban. Pas seorang remaja sungguh-sungguh ngerasa dihargai, didengerin, dan dimengerti, mereka bahkan ngebuka potensi sejatinya. Pada dasarnya, remaja itu super kreatif. Mereka adalah pembelajar yang cepat, kepalanya penuh sama ide-ide fresh, dan mereka punya energi yang melimpah banget buat berkarya dan berkontribusi. Kita tuh cuma perlu bantu nemuin kunci yang pas buat ngebukanya. Kerennya lagi, semua upaya psikologis tadi itu sejalan banget sama sebuah nilai filosofis ajaran Islam yang diangkat di artikel ini. Kalimatnya berbunyi, manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Artinya, ngebangun kedekatan sama anak di rumah itu bukan hal yang buang-buang waktu. Ini tuh investasi yang bernilai spiritual tinggi, guys. Tujuannya buat ngasih mereka sebuah arah hidup yang mulia. Mengubah eksistensi yang tadinya terisolasi di kamar gelap menjadi kehidupan nyata yang bawa banyak manfaat buat sesama. Jadi, visi besar buat generasi muda kita ini sebenarnya udah sangat jelas. Artikel ini benar-benar menekankan kalau tujuan akhir dari pola asuh ini adalah membimbing pemuda, supaya mereka punya kesehatan mental yang tahan banting, ikatan keluarga yang penuh kehangatan, interaksi sosial yang menyehatkan di dunia nyata, dan pastinya mereka siap memberikan kontribusi aktif buat masyarakat luas. Nah, semua pembahasan tadi membawa kita pada satu pertanyaan tajam sebagai penutup sesi kali ini. Akankah kita membiarkan generasi ini ngurung diri mereka selamanya di balik pintu yang tertutup? Atau akankah kita mulai membuka pintu itu pelan-pelan hanya dengan mencoba mendengarkan mereka? Masa depan tuh nggak dibangun oleh generasi yang sembunyi di balik selimut kamar, tapi oleh generasi yang pikiran dan hatinya kita biarkan hidup. Pilihan itu, menurut Buletin Teman Surga, ada di tangan kita semua hari ini. Terima kasih banyak udah menyimak bedah materi ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.